Okay, I will share the material. Okay. Okay, so I have also provided or given you the ebooks related about teaching English. Yeah, so you can read the books. Yeah, maybe you can also ask the question from those books. Yeah, if we have a meeting, and then for another one assignment or maybe teaching project, yeah, we will discuss later. Yeah, but on the previous one I have told you about the concept, yeah, the teaching practice. Okay, so maybe I want to know how many teachers in this class before we start. How many teachers that you are teachers? Dina, only Dina, Dina and Tracy, maybe Tracy. You are teacher? I just now private teacher, no in school, sir. Oh, private teacher. Okay, not teaching at school, yeah. Yes, Okay, sir. because the since the pandemic, or but I have ever known that you teach at the school at the time. Yeah. Because the pandemic, sir, and my school before some of the teacher must not continue as a teacher. Okay, so that's why you now you just teach the private students. Okay. Yes, sir. Okay. So in TEFL 2, did you do the micro teaching? Anyone can tell me? No, sir. In TEFL 1 and 2, when I TEFL was 1, in the TEFL 1, weekend, of course not, because you just got the theories and methodology, and then maybe just presentation about the theory. How about in TEFL 2? I don't think we did, sir. You didn't do the micro teaching, yeah. So you just maybe do the presentation? Yeah. Yeah, presentation, yeah. Okay. So that's why if you didn't do any micro teaching in TEFL 2, yeah, in this semester, you will do the micro teaching, and then the next you also do the teaching practice. So it means that you have to know about the way somebody teach the students. Yeah. Okay, so maybe you know about the word teacher, yeah, but actually when somebody stand in the front of the students, yeah, so we got many what we call that, like names for those people, yeah. So we just know like teacher, and maybe what else? What do you know? What do you know beside teacher? Somebody who teach the students, maybe teacher, and then maybe like me, Lecturer, lecturer. Okay, and then any more? Trainee. Trainee, trainer, maybe trainee is the participant. Okay, and then any more? Sir, Yeah, instructor. we can say instructor, yeah, and then mentor, yeah, and then tutor, and then mentor, and then coach, yeah. So you have many words related about the profession or the activity that people do while they are in a class. Okay, so do you think they are the same? Are they same or different? different, sir. Different. Have you ever known or have you ever got the idea what's the difference? Maybe the way they teach there, sir. The The way they purpose is teach, the same, but uh, the way they teach is different. the way they teach is different. Yeah, of course, everyone has a different teaching style.
Ya, kalau ngajarnya beda kan semua orang pasti beda-beda ngajarnya. Oke, jadi ada teacher, lecturer, trainer, instructor, mentor, tutor, mentor, coach ya. Jadi yang kita utamakan di sini kan menjadi teacher ya. Kita tidak menjadi mentor, tidak menjadi tutor, tidak menjadi mentor atau coach atau instructor atau mungkin lecturer ya, itu juga tidak. Nah, jadi nanti yang kita akan lakukan adalah as a teacher. Jadi teacher is someone who teach the students. Jadi lebih ke tugasnya guru. Apa sih tugasnya guru? What the teacher's job? Kira-kira guru sebagai apa? Anyone? So teacher. Transferring the knowledge. Okay, teacher transfer knowledge. Teachers educate the students. Okay, teachers give model, ya, dan sebagainya. Jadi fungsi guru itu lebih banyak dibandingkan, atau tugas guru itu lebih banyak dibandingkan yang lainnya seperti ini, ya. Misalkan anggap saja seorang trainer. Kalau seorang trainer adalah seseorang yang sudah ahli dalam bidang tertentu, maka dia menjadi trainer untuk meningkatkan satu kemampuannya. Misalnya dalam hal speaking, misalnya ya, atau trainer. Misalkan I am as an English trainer, so I teach, I train the participant how to build their confidence, how to build their ability to be more confident, to speak up more fluently, and many more. Yaitu in trainer ya. Nah kalau mentor tutor itu, mentor itu biasanya digunakan istilahnya di dalam lembaga-lembaga kursus ya, atau lembaga-lembaga pelatihan ya. Sebenarnya lebih ke pendamping ya, pendamping. Jadi baik itu pendamping siswa ataupun pendamping pelajaran tertentu ya. Nah, oke. Nah, tapi semua ini tidak lepas dari yang namanya siswa ya. Jadi if you don't have students, so you cannot be those profession ya. So that's why teachers need students and students need teacher. Ini kalau Mister ngobrol sendiri kan aneh, nggak ada siswanya, berarti Mister nggak bisa jadi lecture ya, karena kalau ngomong sendiri namanya speech. I'm not giving lecturing ya kan. Nah begitupun dengan teaching. Jadi kalau nanti kalian mengajar tidak ada muridnya, kan minimal kan at least you have one. It's called private class. Jadi gitu ya. Nah, oke. Jadi nanti harus ada siswanya ya. Nah ini sudah fix. Siswanya nanti kalian boleh pilih menjadi siswa SD atau SMP atau SMA. Oke, so we come from the learners. Kita akan berangkat dari siswanya dulu ya sebagai pembelajar. Okay, different context for learning. English is learned and taught in many different contexts and in many different class arrangements. Such differences will have a considerable effect on how and what it is we teach. Jadi kalau kelasnya beda, siswanya beda, ya pasti akan beda juga cara pengajarannya. Nah, maka di sini yang perlu diperhatikan adalah nanti kalian lihat siswanya seperti apa. So you see first the students, ya. You can see maybe the student's character, the student's age, the student's background, the student's maybe habit ya, and many more ya. Itu bisa kalian menjadi pertimbangan ya, as a considerable effect. Nah, the first is school ya. Nah, school and language school ya, sekolah sebagai salah satu tempat yang digunakan siswa untuk belajar. Tetapi selain sekolah sebenarnya juga banyak ya. Sekarang di Indonesia ada yang namanya formal school ya, and non formal school atau informal school. Bahkan ada namanya homeschooling. Ya, kenapa muncul homeschooling? Ada yang tahu? Have you got any idea what is homeschooling? Pada dengar nggak? Yes, sir. Pernah, Sir. Apa tuh homeschooling? Bagaimana seorang guru hanya datang ke rumahnya, sir? I think Right? homeschooling Kayak les gitu, bukan? Gimana? just like same, hampir almost, sir. Almost same. Yeah.
Oke, jadi konsep homeschooling ya itu berbeda dengan yang disampaikan Firman tadi, yaitu guru datang ke rumah. Kalau itu namanya private tadi disebutnya. Jadi seperti kalau orang bilangnya les ya. Les nih ada tambahan gitu kan, les dipanggil guru ngaji, dipanggil guru matematika, guru bahasa Inggris, guru bahasa Jepang. Ya pokoknya anaknya diajarkan oleh guru-guru yang sudah ahli dalam bidangnya. Ada guru musik, guru gitar, piano dan sebagainya. Nah, tapi kalau homeschooling itu sebenarnya lebih ke konteksnya adalah the student they learn something from home. Ya. Jadi yang dinamakan homeschooling itu learn something from home. Jadi mempelajari sesuatu memang dari rumah. Nah, siapa yang berperan aktif di situ? Yaitu their parents. Ya. Nah, their parents kenapa muncul homeschooling? Karena ketidakpercayaan orang tua terhadap kemampuan guru-guru yang ada di sekolah. Misalkan si A anaknya disekolahkan di SD bla bla bla. Nah, ternyata tetangganya tahu nih, wah ternyata guru itu mah cuma ngasih tugas doang, gitu kan? Nah, so the parents said that, okay, now you don't need to go to school because you just got like that, and then now you have to study at home. Nah, muncullah homeschooling. Jadi mereka belajar dari rumah, yang mana semuanya difasilitasi oleh orang tuanya. Misalnya mulai dari bukunya, ya, dan sampai saat ini kan sudah ada komunitasnya juga. Jadi semuanya itu dilakukan di rumah. Ya, karena sejatinya belajar itu kan ada dua ya, secara alami atau secara habitual, kebiasaan. Jadi kalau misalkan kita kasih nih sebuah gitar ke anak, lalu anak itu tiba-tiba genjreng-genjreng sendiri, lama-lama bisa memegang kuncinya, lalu menyanyikan sebuah lagu, berarti itu adalah pembelajar alami. Ya, so they learn naturally. Nah, tapi kalau kita ajarkan dia bermain gitar ya, atau kita suka main gitar tiba-tiba dia mau belajar, nah itu karena habit, kebiasaan tadi ya, karena kita suka dan dia akan mempelajarinya, jadi habitnya tadi muncul. Yang paling bagus yang alami, jadi memang dia belajar atas kemauannya sendiri. Kalau dia tidak mau main gitar, oh berarti mungkin sense of artnya sedikit ya, tidak suka seni dan sebagainya, tapi bukan berarti bodoh, mereka memang punya skill yang lain di bidang tertentu. And language school. Nah, language school ya, in Indonesia also we have a different school, different language. Karena ada bilingual school ya, ada sekolah yang mempunyai 2 bahasa, ada yang 1 bahasa, lalu ada yang memang menggunakan kurikulumnya sudah internasional, berarti mereka harus full English dan sebagainya. Nah, berarti kalau kita ketemu anak SD yang sekolahnya mungkin di daerah terpencil ya, you speak English all the time, so they will not understand you because they are not familiar with English. Nah, berarti harus campur-campur kalau seperti itu ya. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan, wah saya lulusan bahasa Inggris nih, harus bahasa Inggris mulu pokoknya gitu. Tiba-tiba nih yang diajarkan anak kampung ya. Ya, kalau anak kampung ternyata nggak bisa, nanti mereka cuman mendengar saja tapi tidak belajar gitu. Nah, itu akan dibedakan ya. Jadi perhatikan school and language schoolnya. Jadi kalian nanti mengajar di mana ya, perhatikan juga bahasa yang biasa mereka pakai seperti apa ya. Mungkin kalau ini contohnya nih SMP, berarti biasa kalau SMP menggunakan bahasa Indonesia ya. SMP negeri, anggap saja SMP negeri, ini bukan negeri favorit, negeri biasa, pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika pembelajaran bahasa Inggris dimulai, baru kalian boleh ask them to speak English. Jadi motivasinya ini dari guru juga. Guru sebagai orang yang berperan penting untuk teaching their English skill gitu ya, untuk membuat aturan dan sebagainya, itu ada rules-nya di gurunya ya. Jadi seperti itu. Oke, nah ini classes ya. So large classes or one-to-one teaching. Tadi kalau one-to-one teaching itu lebih ke private class ya. Mungkin sekarang lebih banyak terjadi one-to-one teaching ya. Nah, atau kalau large class yang kelasnya itu besar, jumlah siswanya banyak. Ini satu kelas misalkan 40 orang. Ya, bagaimana, how do you manage the classes? Jadi bagaimana kita mengatur siswa-siswa ini ya supaya mereka mau belajar dan
bisa mengikuti apa yang kita arahkan. Nah, jadi kalau misalkan nanti di teaching practice-nya ya, you just need maybe some students, nggak harus large classes. Jadi misalkan, tapi jangan one to one teaching ya. Tadi yang as we discussed before ya, you don't need to teach one person. Jadi at least ya 3 or 4 lah ya, siswanya 3 atau 4 boleh. Ya sebagai simulasi, karena kalau nggak ada siswanya nanti nggak ada teaching produknya. Oke, jadi nanti kalian pilih siswanya dari, misalkan ini SD ya, nah ini boleh kalau SD. Asal jangan TK ya, kalau TK nanti terlalu dini, anaknya nggak bisa diajak kerja sama. Ya mungkin lagi di record tiba-tiba nangis dan sebagainya ya, memang itu terjadi tapi tidak bisa menjadi penilaian. Oke, continue. And then the environment ya, real and virtual learning. Nah, sekarang kita menghadapi situasi yang mana selalu belajar menggunakan virtual learning environments atau disebut online learning atau e-learning ya, atau belajar daring dan sebagainya. Nah, tetapi yang tadi Mr. sampaikan ya, in this subject you need to teach real. Jadi mengajarnya real, jangan virtual. Ya, dengan cara apa? Yang penting kalian mempunyai siswa di tempat masing-masing. Ya, silakan di record situasionalnya seperti apa, karena Mister tidak bisa melihat situasi kalian seperti apa. Tetapi kalau di sekolah, maka itu sudah pasti tempat belajar. Nah, maka karena pandemi ya kalian situasionalkan saja. Ya. Jadi kita menggunakan real teaching. Nah, virtual learning environment we can use for micro teaching. Jadi nanti yang virtualnya mungkin kita bisa gunakan ketika kita di pertemuan ke-4, 5, 6, 7 ya, kita bisa menggunakan virtual learning environment ya to present your micro teaching. Nah, mungkin nanti pas micro teaching akan ada pembagian kelompok, jadi masing-masing kelompok akan membuat satu micro teaching ya, mengajar online. Mungkin nanti teman-teman yang online di sini bisa menjadi siswanya, termasuk Mister jadi siswa misalnya ya, nanti kalian coba disituasikan belajar apa ya, boleh dengan PowerPoint ya, dengan PowerPoint misalkan, atau dengan video, atau dengan langsung seperti ini juga bisa. Oke. Learners differences. Nah, oke. And then as a teacher, we also need to know the learners differences. Biasanya apa sih yang berbeda? Ya, berbeda dari segi usia. Biasanya ya, ada children, adolescents, and adult. Jadi kalau children nih kategori anak, biasanya CC ya, children class. Kalau adolescents berarti sudah mungkin beranjak remaja, mungkin sekitar SMP ya, mungkin kelas 6 SD sampai SMP atau SMA kelas 1 mungkin ya. Kalau adult berarti sudah remaja, atau mungkin karyawan ya, kelas karyawan itu juga bisa. You can teach about adult class. Nah, maka setiap kelas yang kita ajarkan akan berbeda situasinya. Nah, nanti kalian juga boleh pilih children class, adolescent class, atau adult class yang mau kalian ajarkan. Ya, jadi yang biasa ngajar misalkan siswa SMP ya nggak apa-apa, siswa SMP. Kalau yang biasa mengajar karyawan ya silakan ngajar karyawan, nanti bisa dikondisikan karyawannya diajak kerjasama untuk di-record sementara seperti itu, jadi ada teaching produknya ya. Oke. And then learners level. So you have also need to consider the level of your students. Oke, jadi kalau TK Mister anggap itu sebagai pre-beginner. Jadi makanya Mister mulai dari beginner saja ya, beginner, intermediate, or advanced. Ya, jadi nanti kalian sesuaikan. Boleh dia karyawan, tetapi belum tentu levelnya advance. Ya, boleh dia kelas anak-anak, tapi belum tentu dia beginner. Gitu. So you have to know the level. Jadi kira-kira kalau sekolahnya biasa di international school, dia pasti sudah terbiasa dengan English. They have a habit to speak English. So you can give the intermediate maybe like the worksheet and then the material ya. Jadi buku-bukunya, sumber-sumbernya itu bisa ditingkatkan lagi. Jadi nggak harus tadi ini kegampangan nih Mister nih, terlalu mudah misalnya seperti itu ya. Nah, jadi kalau bisa kalian
atur untuk levelingnya. Ya, nah ini masuk dalam lesson plan nanti ya. Jadi level apa yang kalian akan ajarkan ke siswanya. Oke, educational and cultural background. Ya, ini yang tadi Mister sebut ya, bahwa pendidikan dan latar belakang budaya atau seseorang itu berbeda. Jadi kalau kita lihat kalau sekolahnya dari luar mungkin ya tidak biasa dengan komputer ya. Nah, mungkin itu juga jangan anggap mereka sudah biasa gitu ya. Jadi ketika kita mengajar online mungkin mereka tidak biasa. Bahkan sinyal aja susah gitu kan. Nah, jadi memang situasinya yang berbeda. Nah, mungkin kalau di kota seperti ini nih, siswa SMP mungkin sudah biasa dengan laptop masing-masing gitu kan. Nah, ini akan berbeda juga. Jadi ada background of the parents, maybe economics, ya, and cultural. So if you get the cultural background of the students, ya, so you can prepare well about what you are going to teach. Jadi ketika kita tahu backgroundnya seperti apa, kita bisa mengajar lebih baik lagi. Nah, jadi dulu misalkan Mister punya pengalaman dulu ya, ketika masih SMP, itu dulu Mister sekolah di misalkan di kota ya, ini kota Bekasi, lalu Mister sekolah di Kabupaten Bekasi. Nah ternyata di Kabupaten Bekasi itu sekolah SMA-nya pada saat itu belum belajar komputer. Ya, padahal di kota Bekasi itu sudah diajarkan mata pelajaran komputer dari kelas 1 SMP. Jadi akan terlihat lucu ketika teman Mister itu megang mouse aja sampai diangkat-angkat mouse-nya. Gitu. Nah, itu memang terjadi faktanya bahwa beda background atau beda situasi ya, beda latar belakang akan beda cara mengajarkannya. Nah, jadi jangan diomelin kalau mouse-nya diangkat-angkat, emang dia nggak pernah megang mouse, makanya begitu. Ya, jadi untuk menggerakkan kursornya ke kiri aja dia sampai mouse-nya dikiri-kiriin gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali ya pada saat itu. Jadi tapi dari situ kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa latar belakang yang berbeda itu memang ada gitu ya. Nah, kita harus mengetahui itu. Learners motivation. Nah, ini yang paling penting untuk zaman now ya. As we know, we call it as autonomous learning. Jadi kalau era saat ini kita namakan dengan autonomous learning, di mana siswa harus belajar mandiri ya, untuk belajar sendiri dan mencari tahu apapun itu sendiri ya, walaupun mereka didampingi oleh guru dan pengajarnya. Tetapi untuk motivasi ini lebih ke internal motivation daripada external motivation. Kalau zaman dulu ya, itu belum banyak godaannya. Ya, misalkan sekarang anak-anak lagi nge-zoom pakai HP misalnya, ya, ditinggal sedikit tentunya udah ganti YouTube. Ya, atau ganti game. Nah, itu yang kita sebut tadi dengan autonomous learning. Jadi mereka ya dengan adanya teknologi itu motivasinya lebih berkurang ya, karena motivasi untuk mainnya lebih tinggi dan sebagainya. Nah, ini as a teacher is your job to motivate the student. Tapi yang pasti tidak boleh dimarahi. Karena kalau dimarahi pasti nggak akan mau juga gitu ya. Semakin kita marah, semakin keras, semakin susah untuk dimotivasinya. Ya, jadi mungkin slow but sure. Jadi pelan-pelan untuk memotivasi bagaimana caranya kita bisa mengetahui mereka. Atau motivasi bisa juga seperti memberikan reward ya. You can give a reward for the student as like, oh you are good, very nice, okay, excellent, okay, my handsome boy, for example, my sweetie, my beautiful student dan sebagainya. Itu bisa juga sebagai motivasi ya, untuk pujian dan sebagainya itu juga bisa. Jadi atau giving stickers, mungkin kalau anak-anak senang ya, atau dikasih poin ya dan sebagainya. Pengalaman Mister dulu waktu mengajar itu I give the rules for the students ya. So for those who speak in bahasa Indonesia, they need to pay the coin. Ya, dulu masih koin 100 rupiah itu laku dulu ya. Sekarang udah entah kemana itu koin-koin itu ya.
Jadi koin itu mereka bawa dari rumah gitu ya. They need to bring coin at least 5 coin, so it means 500 at the time. So when I start the class and then I start to speak English, and they have to speak English too. Yeah, but when they speak bahasa Indonesia, I ask them to pay. For example, they forgot to say, Mister saya one. So one is 1 coin. So until they finish their coin, so it means that the class got 500. Yang dapat kelasnya ya, bukan Mister. Mister nggak dikasih apa-apa. Nah, nanti uangnya itu kita pakai buat makan-makan biasanya. Jadi untuk menambah kekompakan kelas, ya. Biasa yang nombok gurunya juga sih biasanya. Ya, nah itu dilakukan pada saat Mister mengajar dulu di lembaga kursus ya. Jadi masih situasionalnya masih seperti itu. Dan itu anak-anaknya senang. Ya, mungkin nanti beli rujak, beli apa gitu ya. Nah, ditambahkan dari situ. Jadi sesekali kita membuat kegiatan yang seperti itu. Nah, itu juga motivasi. Akhirnya mereka takut nih ngeluarin koinnya gitu kan, lumayan nih gope nih buat bawa pulang gitu. Oke, now as a teachers ya, sekarang kita masuk ke gurunya. Tadi siswanya, sekarang gurunya. Oke, maybe any question for the students tadi atau the learners? Sebelum kita masuk ke guru, tadi ada pertanyaan dari siswa. Oke, please you can give question about learners or the student that we will teach. Atau ada pengalaman sebagai siswa sebelum di kuliah, nah, mungkin bisa melihat ya guru-guru seperti apa, jadi punya pengalaman. Nah, jangan sampai guru yang kita anggap mungkin dalam tanda kutip they are not as a good teacher, we do that in our class gitu. Jadi kalau yang bagus ya kita ambil, yang jelek ya kita ganti. Gimana nih? Oh, waktu itu kenapa ya banyak yang nggak suka, misalkan kita ganti caranya bagaimana supaya kita suka. Ya, jadi supaya anak-anaknya suka, anak-anaknya mau belajar lagi dan sebagainya. So how to be a good teacher? Nah, ini pertanyaan umum yang sangat penting. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban. Okay, so how to be a good teacher? Maybe I wanna ask siapa di sini? Maybe siapa? Jia? Can you hear me? Jia, do you have experience to be a teacher? Pernah ngajar nggak Jia? Halo? Jia tidak menjawab, ya. Oke, ada maybe Aldo. Halo Aldo? Yes, sir. So, can you answer? Yes, sir. Can you answer my question? Bisa kamu berikan argumen atau jawaban how to be a good teacher. Kira-kira gimana sih jadi guru yang bagus? Understand how the students learn, how the way students learn, how they like to learn, like the method, how know to use every method for their students, sir. So their students can understand easily the materials. Use the right method for the right students. Choose the right method for the right students. Jadi minimal guru tahu metodenya ya, seperti apa untuk mengajar. How about Nabila? Yes, sir. So what about you? What do you think? How to be a good teacher? Kira-kira gimana kalau jadi good teacher itu? I think it's better if the teacher can be a good listener for the students. Like if the students have a suggestion, have a question, and the teacher could answer it rightly and don't angry easily. Don't Just be like angry that, sir. Okay. Yeah, that's okay. That is also good, yeah. Okay, maybe who else? Ami? Ami, can you get my sound? Yes, I can, sir. Yeah. What do you think how to be a good teacher? Kira-kira kalau menurut Ami gimana nih? Atau Ami pernah ngajar? Ngajar nggak, Ami?
Pernah sir, cuma nggak lama sih, paling cuma kayak What do guru you teach? private. I teach English and math for children. Okay, yeah. So in your opinion, how to be a good teacher? How to be a good teacher, I think we can teach some children, and we can be patient for them. Uh, we should understand what they want, and we should ask what is their problem to understand about the lesson that we teach, that we teach. And same as Nabila, sir, Mas Nabila. we should give support to the children, and tes, sir, kedengeran suaranya sir, saya Yeah, putus-putus tadi. I still can hear. Oke sir, pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa sir. Ya, oke, campur-campur. Kalau menurut saya sih, untuk jadi guru yang baik tuh kita tuh bisa memahami murid kita gitu, di mana dia tuh nggak paham, kita bisa ajarin lagi, atau mungkin kita bisa tanyakan apa kesulitannya, how about their problem about the lesson. Jadi kesuksesan kita ya mereka paham dengan apa yang kita ajarkan. They can understand what we teach about the lesson. Okay, thank you, sir. Ami. That's good from you. Oke, satu lagi dari siapa ya? Yesi. Hello, Yesi. Are you there? Yes, sir. Nah, so what do you think, Yesi? How to be a good teacher? Menurut Yesi, gimana jadi guru yang bagus? Atau Yesi udah pernah mengajar belum? Belum, sir. Belum ya. Nah, nanti semester ini kita belajar nih how to teach. Yes, sir. Yeah. So, what do you think? How to be a good teacher? In my opinion, good teachers are also good students, sir. Good teacher. Jadi, also good student. Okay, that's good. Ya, jadi kayak dia mau juga belajar gitu, sir. Karena kan nggak semua guru itu, misalnya ada mahasiswanya yang lebih tahu, dia juga mau belajar gitu, sir. Yeah, that's right. Good. Okay. Gitu. Iya. Oke, bagus ya. Jadi guru yang bagus adalah guru yang tidak pernah stop belajar. So someone who want to teach, ya, so never stop learning. Gitu. Jadi kalau mau ngajar jangan pernah berhenti belajar. Ya, karena dengan mengajar kita justru belajar, gitu. Ya, jangan salah. Karena dengan mengajar kita belajar. Jadi sebenarnya ketika kita mengajar kita itu sedang belajar. Ya, minimal belajar apa yang pernah kita dapatkan sebelumnya. Jadi dulu Mister pernah bilang kalau kita mau pintar grammar, ya, if you want to learn grammar and then if you want to be good at grammar, so you have to teach grammar, because if somebody didn't understand about grammar, then you teach him or her, then finally she got your idea and she understand, or he understood your idea, it means that you can be a good teacher for him or her. Gitu. Nah itulah ya, karena kalau kita mengajar kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Ya, oke. So how to be good teacher, ya, dari beberapa versi tadi sudah cukup banyak yang mewakili. Intinya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan diri kita, ya, memaksimalkan kemampuan kita, lalu mengkondisikan segala sesuatu yang ada di kelas, ya, dengan sangat baik. Karena yang namanya guru sebenarnya semua orang itu adalah teacher. Everyone is a teacher. You can learn from someone outside the class, ya. So you can, so it means teacher is not always someone who stand up in the front of the classroom, gitu, ya. Di luar pun mungkin kita belajar dari orang-orang yang sudah mempelajari sesuatu di luar kelas, ya. Nah itu juga bisa kita anggap sebagai guru. So we need to be
a teacher, and then we have to know the teacher's roles, ya. So teacher's roles atau peran guru sangat banyak, ya, diantaranya sebagai fasilitator, ya. So you are also the controller, you are the assessor, ya. Jadi tidak hanya kita sekedar mengajar, ya. Kalau kita teliti, guru itu disingkat apa? Digugu dan Tiru, Sir. Nah, ditiru, ya. Guru digugu dan ditiru. Jadi kalau ada istilah, ya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi semua siswa itu bergantung pada gurunya. Jadi kalau istilahnya gurunya itu baik, ya, kedepannya output yang akan didapatkan oleh siswa itu pun baik. Nah, jangan merasa apa yang kita ajarkan itu sia-sia. Sebenarnya tidak. Ya, bahwa apapun yang kita ajarkan itu pasti sangat bermanfaat. Mungkin manfaatnya tidak dirasakan saat ini, tapi next ketika dia sudah beranjak dewasa dan sebagainya, itu akan dirasakan dampaknya. Ya, dan kita mempunyai satu kebanggaan ketika seseorang siswa sudah lulus atau sudah selesai belajarnya dan sebagainya, lalu mereka menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya, nah itu adalah tugas-tugas atau peran guru, ya. Bahkan sebagai wali kelas, ya, mungkin ada istilah wali kelas, ya. Kalau wali kelas itu seseorang yang menjadi perwakilan guru di kelas, ya, lalu mengelola kelas tersebut. I have an experience to be a, let's say, homeroom teacher, ya. Kalau mungkin bahasa Inggrisnya kita katakan homeroom teacher, sebagai wali kelas, ya. Dan kebetulan wali kelasnya dulu wali kelas IPS, ya, yang mana itu kenakalannya luar biasa, dan itu menjadi sebuah pengalaman, ya, menjadi pengalaman mendidik atau mengajar dan memperbaiki anak-anak atau siswa-siswanya. Dan jangan pernah katakan mereka tidak bisa pernah berubah, ya, atau mereka tidak bisa berubah, karena kalau tidak kita yang merubah, lalu siapa lagi yang merubah mereka? Seperti itu. Oke. Ya, jadi fasilitator, controller, assessor, ya, listener, as a, maybe as a parent, as a friend, ya. Nah, itu banyak sekali perannya. Jadi ini ada di buku yang kemarin, ya, How to Teach English, nanti kalian bisa baca lebih lengkap. Teacher task, ya, lalu tugas guru yang pertama adalah merencanakan, plan. So it doesn't mean that when you have a lesson plan, it means your teaching will be best teaching. Ya. Jadi dengan adanya lesson plan belum tentu pengajaran kita itu menjadi lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada lesson plan, mungkin akan menjadi lebih buruk, gitu. Jadi jelas, ya. Plan berarti hanya rencana. So A, B, C, D until Z, so you have a plan. Ya. Apapun rencana kita, tetapi terkadang ketika kita kondisinya di lapangan tidak sesuai, maka jangan paksakan rencana itu. Maka situasionalkan saja, fleksibelkan segala sesuatunya yang ada di kelas. Gitu. Misalnya gini, at the time I forgot to bring my marker at the time, ya. And then you don't teach by using the whiteboard. So okay, let's them to sit down on the floor, mungkin dikumpulkan, lalu kita gunakan pulpen, ya, lalu kita gunakan buku kita, ya, dan itu juga sudah menjadi sebuah pembelajaran. Jadi jangan ada alasan, wah marker saya ketinggalan, jadi saya nggak usah nulis, sudah tugas aja, jangan gitu juga. Itu juga salah, gitu, ya. Atau lupa membawa misalkan teaching aids, ya, teaching aids-nya nggak kebawa. Misalkan teaching itu alat bantu mengajarnya, misalnya kita membawa sebuah poster, kita harusnya mengajar tentang animals misalnya, ya, lalu tidak ada gambar animals di situ, ya, berarti kita bisa menggambarnya di papan tulis, ya, atau kita bisa menggunakan media yang sudah ada di kelas, ya. Misalkan kebetulan di kelas itu ada kecoa misalnya, ya udah kita tangkap kecoanya, you know what is this misalnya, ya. Nah, kecoa kan susah tuh bahasa Inggrisnya tuh, wah apa tuh Mister bahasa Inggrisnya, nah, seperti itu. Jadi sesuatu yang terkadang tidak direncanakan itu justru menjadi pengajaran terbaik, gitu.
Ya, tetapi dengan merencanakan, dengan mempersiapkan, prepare, ya, berarti otomatis pengajaran kita akan jauh lebih baik. Ya, maka disebut ada lesson plan, ya, atau rencana pembelajaran. Nah, perform yaitu ketika kita sudah bersiap untuk mengajar, ya, performance atau when we are ready to teach. Nah, selain itu kita juga menyiapkan beberapa hal seperti peralatan, ya, atau equipment, classroom equipment, atau buku-buku panduan, ya, ada evaluasinya, metode-metode apa, ya, silabus, kurikulum, ya. Nah, mungkin itu sudah disesuaikan dengan sekolahnya, tapi kalau lesson plan biasanya kita serahkan kepada gurunya. Oke. Nah, yang terakhir adalah teacher skills, ya. Jadi selain kita mendidik, kita juga harus mempunyai skill, ya. Jadi kalau kita nggak punya skill, ya berarti kita tidak bisa menyampaikan informasi atau mentransfer ilmu kita, ya. Jadi your skill able to manage class, ya. So you manage the task, grouping, the variety of activities. Jadi activity-nya jangan itu aja gitu. Misalkan kemarin sudah mengerjakan tugas, besok tugas lagi. Jadi harus ada variasi. Mungkin grouping, besoknya diskusi, besoknya pair work, ya, besoknya ada games, ya, besoknya lagi ada listening, song, dan sebagainya. Nah, itu bisa. Ya, learning outcomes, ya, lalu juga mempersiapkan objektifnya, kira-kira outcomes-nya yang dicapai apa nanti. Lalu knowledge, dan yang paling penting adalah responsibility. Itu tanggung jawab kita untuk menyampaikan atau mentransfer knowledge. Jadi jangan paksakan. Jadi guru jangan malu kalau kita nggak tahu jawabannya, ya jangan bilang nggak tahu, tapi okay, wait, I will find the answers, ya. Jadi kadang pengalaman dulu misalkan sedang mengajar gitu, tiba-tiba ditanya oleh siswa TK gitu ya atau SD, Mister bahasa Inggrisnya ini apa? Oh, kita nggak tahu, waduh apa nih? Itu kan nggak bawa kamus lagi kan, nah, nggak bawa HP. Ya akhirnya kan kita harus mencari tahu dulu gitu, minimal kita ingat-ingat dulu apa nih bahasa Inggrisnya, oh iya ini, baru kita kasih tahu. Kalau lupa ya nanti okay, I will find first, wait a minute misalnya gitu ya, nggak apa-apa. Tapi jangan ada soalnya karakternya juga ketika dikoreksi ada yang marah, ya, ada juga. Nah itu juga pengalaman Mister waktu kuliah, kita pernah mengkoreksi satu orang pengajar gitu, dosen misalkan, nah dia marah gitu ya, nah itu berarti dia tidak mau disalahkan, ya, karena manusia tempatnya salah dan lupa, ya, jadi harus mau kalau disalahkan atau diberikan feedback. Nah, so teaching is art or science. Jadi kalau mengajar itu lebih ke science atau art? What do you think? Firman, mengajar itu science atau art? Art, sir. Art, okay. Miss Lucy, what do you think? Is teaching art or science? Depends on the subject. Oh, subjeknya music berarti art gitu. Ya. Oke. Jadi your skill is a science, but the way you teach is a art. So it means that you need to be a creative to teach your students. Jadi ketika kita mengajar, justru kita membutuhkan seni. Seni itu tadi adalah cara mengajar yang kreatif. Bagaimana menciptakan sebuah kondisi siswa yang mungkin pada saat itu sedang jenuh, ya, apalagi ngajarnya siang nih panas gitu kan, nah kita hidupkan situasinya, warming up, lalu mungkin kasih activity games dan sebagainya. Ini seni-seninya, ya. Jadi dengan seni itu tadi lebih menghidupkan kelas kita. Jadi jangan mengatakan bahwa mengajar itu hanya tentang sains, tentang ilmunya, tapi padahal seninya itu juga banyak, ya. Jadi teaching is art and science. Jadi tidak ada pilihan kecuali kita dua-duanya kita lakukan. Nah, ini kira-kira pembahasan waktu di level 1 ya, tapi Mr. skip aja di sini. Jadi dari teaching ini kita bisa lihat ada teacher and learners. So what you need to know as a teacher and what you need to know as learners. Di sini sudah ditulis ya, ada metodologi, teknik. Nah, ini mungkin tidak dibahas lagi karena level 1 and level 2 you have learned about that ya. Sudah belajar pasti ya. Nah, oke. Nah,
ini skill-skill yang nanti kalian bisa gunakan ketika mengajar ya. Jadi mau fokus on language atau fokus on a skill. Jadi kalau language ada grammar, function, vocabulary. Kalau skill ada listening, reading, writing, speaking. Ya. Nah, di sini kenapa teaching practice ya? Tadi sudah kita sampaikan ya untuk mendapatkan sebuah teaching product. Ya, dengan adanya teaching product kita bisa mendapatkan pengalaman dan nilai untuk mata kuliah ini. Oke, I think that's all from this evening. Yeah. So, is there any question? Sampai sini pertanyaan. Ini waktunya sudah lewat, tapi Yes, nggak sir. apa-apa. Yes, Siapa sir. nih? Mr. Charlie, sir. okay. I want to ask about the teaching product, sir. Can I mix group of learner consists of 9 years old until 14 years old into intermediate level, sir? Ya, it can be, but you have to know the student itself. Jadi yang tahu kan gurunya. Jangan sampai ketika kita sudah dicampur, yang kecil tadi mengalami kesulitan. Nah, maka itu namanya disebut dengan homogen ya. Jadi dia tidak sama ya. Kelasnya itu disebut dengan apa istilahnya ya? Non homogen kelas. Jadi kelasnya tidak sama dengan situasi usia yang tidak sama. Tetapi kalau skillnya atau background bahasanya sama ya tidak masalah gitu. Tapi kalau misalkan sudah berbeda sebaiknya jangan digabung tapi dipisah gitu. Jadi makanya yang kalau bisa yang setara, misalkan SD ya SD kelas 1, 2, 3 atau 1, 2 atau 3, 4, 5, 6 gitu. Mungkin nggak terlalu jauh bedanya. Kalau tadi kan SD dengan SMP, mungkin kalau digabung merekanya sama-sama backgroundnya kosong misalkan atau backgroundnya memang tidak pernah belajar bahasa Inggris ya nggak apa-apa. Berarti sama-sama new learners gitu. Jadi kalau misalkan sama nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan berbeda sebaiknya dipisah. Atau kalaupun harus misalkan mengajar keduanya, maka Mr. Charlie memberikan porsi lebih ke orang atau ke siswa yang tadi kurang maksimal. Nah, justru memanfaatkan peserta yang sudah maksimal tadi. Nah, kita manfaatkan dia untuk mendampingi yang kurang tadi. Jadi membantu kita untuk mengajarkan yang kurang tadi. Seperti itu. Oke. Yeah, everyone, yeah, that's all for this evening. So we meet again next week, ya. Kita ketemu lagi minggu depan, masih dengan teori untuk minggu kedua, ya. Dipersiapkan dari sekarang. What you are going to teach, what you are going to do with your teaching activities, and the material, and many more. Alright. So for those who Yes, sir. have done attendance and sign, yeah, so you can close this meeting, yeah. So we meet again next week. Okay, have a nice day, have a nice studying Thank for you, you sir. for the next lesson. Have a nice see you and Thank you, sir. Thank you, you, sir. sir. Thank you, See sir. you. You. Thank you, sir. Bye.